Jangan percaya ya kalau ada yang bilang sebuah organisasi internasional menobatkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Itu kabar bohong. Tapi sekarang memang lagi nyebar di mana-mana. Yang nyebarin kayaknya sih terutama para buzzer anti Jokowi yang masih juga nggak terima jagoannya kalah. Tapi ini juga diangkat oleh para influencer terkenal seperti Rocky Gerung, Said Didu, Refli Harun, dan sejumlah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, ternyata para buzzer-buzzernya Mulyono ini masih tidak percaya dengan nominasi yang diberikan oleh OCCRP terhadap Pak Jokowi ya teman-teman. Dan di sini para buzzer-buzzernya termasuk Ade Armando ini juga mengatakan bahwasanya OCCRP ini berbohong teman-teman, bahwasanya berita yang disampaikan oleh OCCRP ini adalah berita bohong teman-teman, dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak mempercayai nominasi yang diberikan oleh OCCRP terhadap Pak Jokowi. Dan Ade Armando juga mengatakan ya teman-teman bahwasanya OCCRP ini sudah ditunggangi oleh orang-orang yang sakit hati kalah pilpres kemarin ya teman-teman. Sekelas dosen saja ya teman-teman bisa tidak percaya dengan OCCRP tersebut, bagaimana dengan ternak-ternak Mulyono lainnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama mari kita simak bagaimana pernyataan Ade Armando yang mengajak masyarakat agar tidak mempercayai OCCRP tersebut. Nah, oke teman-teman semua, ini dia videonya. Jangan percaya ya kalau ada yang bilang sebuah organisasi internasional menobatkan Jokowi sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Itu kabar bohong. Tapi sekarang memang lagi nyebar di mana-mana. Yang nyebarin kayaknya sih terutama para buzzer anti Jokowi yang masih juga nggak terima jagoannya kalah. Tapi ini juga diangkat oleh para influencer terkenal seperti Rocky Gerung, Said Didu, Refli Harun, dan sejumlah lainnya. Jadi organisasi yang dimaksud adalah OCCRP yang kantor pusatnya di Amsterdam, Belanda. OCCRP itu singkatan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project. Kalau di Indonesia ini ya jadi Proyek Pelaporan Korupsi dan Kejahatan Terorganisir. Mereka itu didanai lembaga-lembaga penting seperti Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Open Society Foundation, USAID, dan juga National Endowment for Democracy. Intinya, OCCRP ini berfokus pada proyek investigasi untuk membongkar korupsi di seluruh dunia. Mereka punya jaringan jurnalis di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Setiap tahun, OCCRP memilih tokoh yang layak disebut Person of the Year atau tokoh tahun ini. Tapi jangan bangga kalau disebut sebagai tokoh tahun ini, karena yang mereka maksud adalah tokoh yang bisa dianggap sebagai tokoh yang paling korup. Jadi image-nya buruk. Yang pernah terpilih di tahun-tahun lalu misalnya adalah Vladimir Putin dari Rusia atau Duterte dari Filipina. Nah, tahun ini mereka memilih mantan Presiden Suriah yang baru saja digulingkan, Bashar al-Assad. Lalu kenapa nama Jokowi juga disebut-sebut? Gara-garanya OCCRP ini mengundang para pembaca di seluruh dunia untuk mencalonkan nama-nama yang layak disebut sebagai Person of the Year mereka. OCCRP melakukannya melalui akun X. Jadi siapapun bisa mengirimkan nama-nama yang dianggap pemimpin paling korup. Batas waktu pengirimannya adalah 23 November sampai 5 Desember 2024. Ini memang terasa lebih egaliter sih. Jadi penentuan nama tokoh terkorup di dunia tidak ditentukan hanya beberapa anggota juri ahli di Amsterdam, tapi juga dengan melibatkan publik di dunia. Nanti setelah sudah terkumpul daftar nama terpilih, barulah dinilai oleh sebuah tim juri yang terdiri dari 6 orang ahli. Dalam tim juri itu ada wartawan, ada aktivis, dan juga ilmuwan. Masalahnya OCCRP tidak menyangka bahwa ternyata peluang ini dimanfaatkan oleh para aktivis politik. Ini yang terjadi di Indonesia. Begitu tahu ada undangan untuk mengirimkan nama pemimpin terkorup, terjadilah aksi mobilisasi para netizen X untuk mencalonkan nama Jokowi sebagai Person of the Year.
Melalui repostingan yang berulang-ulang, pesan-pesan itu menyebar di Indonesia. Dan gara-gara itulah Jokowi masuk dalam daftar 5 nama pemimpin dunia dengan jumlah suara terbesar yang dinominasikan sebagai pemimpin terkorup di dunia. Yang memperoleh nominasi terbesar adalah Presiden Kenya, William Ruto, yang memperoleh 40.000 suara. OCCRP sendiri ternyata memilih nama Person of the Year bukan dari daftar nama yang dinominasikan pembaca. Yang dipilih justru adalah Assad, padahal nama Assad tidak ada dalam daftar nama yang dinominasikan pembaca. Jadi jelas ya, OCCRP sendiri tidak pernah bilang Jokowi itu pemimpin korup. Yang bilang Pak Jokowi korup adalah orang-orang atau para buzzer Indonesia yang benci Jokowi. Yuk sebarkan kebenaran, bukan kebohongan. Katanya Ade Armando, mari kita sebarkan kebenaran bukan kebohongan. Dan di sini Bang Ade Armando pastinya paham ya teman-teman apa itu OCCRP. Tapi di sini Bang Ade Armando masih bermain dengan kata-katanya teman-teman, karena katanya sih Bang Ade Armando ini adalah seorang dosen. Ya wajarlah bisa untuk memainkan kata-katanya. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana respon dan tanggapan para netizen terhadap pernyataan Ade Armando yang mengatakan bahwasanya OCCRP itu adalah media bohong ya teman-teman, yang ditunggangi oleh orang-orang yang sakit hati yang kemarin kalah Pilpres. Nah, oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama, ini dia videonya. Kabar bohong luar biasa. Sejumlah media massa Indonesia mengabarkan bahwa kabar bohong luar biasa. Kalian kira kami itu sebagai masyarakat bodoh? Armando, tungki kau dengar ya baik-baik. Kalau kalian nggak senang atau Pak Jokowi nggak senang akan berita CRP itu, gugat aja di pengadilan. Ya, betul bang, betul bang. Ya kan? Jangan kalian nama Pak Jokowi itu diseret saya nama tokoh terkorup di Indonesia, di dunia, lalu kalian nyalahkan orang kemana-mana. Kalau merasa bersih, tuntut tuh. Apa yang kau bilang tadi? OCCRP. Tuntut. Belanda sana. Tapi katanya bersih. Kalau bersih, maka kalian harus tuntut itu media OCCRP. Jangan libatkan orang lain, marah ke orang lain. Tungki kau ini. Habis itu kau bilang harus jangan percaya, itu berita bohong. Kentut, nggak ada. Aku percaya. Dan ini yang lucu lagi kan, di Indonesia nih, apa-apa semua salah Pak Anies, bangke. Gatel. Tahu lagi. Kalau masuk dalam investigasi, kau ini perlu dipertanyakan Ade Armando. Yang disebut nama oleh OCCRP oleh dunia itu adalah nama Pak Jokowi. Lalu ngapain kalian membaik-baikkan nama seseorang yang disebutkan media internasional seperti itu? Kalian tuh nggak punya hak membela. Yang wajib membela dirinya itu ya Pak Jokowi, karena nama Pak Jokowi yang diseret di situ. Makanya kalau dalam hukum investigasi, kalian ini patut dicurigai ini. Cocok nggak menonton? Kayak dia betul. Cocok. Masyarakat, ya terserah kalian mau pilih dengar si Ade Armando apa dengar aku. Kalau aku kan rakyat biasa, kalau dia ini apa? Kalian tahu kan? Berarti OCCRP media goblok sama seperti berpikiran seperti itu. Nah betul itu, lembaga survei yang mengatakan mantan presiden kita Pak Jokowi itu finalis terkorup di dunia. Jelas dong sebagai rakyat Indonesia kita nggak terima. Kok bisa-bisanya? Kan Pak Jokowi itu merakyat. Kan Pak Jokowi itu benar-benar presiden yang memikirkan rakyat Indonesia sampai dia lupa mencarikan jabatan untuk anaknya sendiri. Ya kan? Enak aja nih lembaga survei ini. Rakyat Indonesia harus nuntut nih, nggak terima nih kalau mantan presiden kita dibilang terkorup di dunia. Ya kan? Secara gitu loh. Pak Jokowi itu sederhana, suka masuk ke gorong-gorong. Dia mah mementingkan rakyat Indonesia. Dia nggak gila jabatan. Anak-anaknya, mantunya nggak diberikan kedudukan apapun. Sembarangan bilang terkorup.
Harus kita tanyakan ya alasannya apa ini. Salam demokrasi. Aku Salam. cuma mau ngingetin itu mereka yang mengaku-ngaku kalau OCCRP sudah menghapus nama Jokowi adalah orang yang ngigau, orang yang mimpi di siang bolong. Mana mungkin lembaga sehebat sebesar OCCRP yang sudah berdiri dari tahun 2007 begitu gampang merevisi hasil survei mereka. Emang mereka pikir ini Indonesia yang begitu mudah diintervensi, ya kan? Kalau di Indonesia mungkin aja begitu dipublish, terus diprotes, dilakukan revisi. Karena negara ini kan negara yang bisa diatur. Mahkamah Konstitusi aja bisa diintervensi. Mahkamah hukum loh, demi melanggengkan oligarki kekuasaan, ya kan? Jadi biarkanlah mereka bermimpi kalau OCCRP itu sudah menghapus nama Jokowi. Nah, kalau memang Jokowi keberatan, kan bisa saja dia melakukan komplain langsung ke OCCRP yang berkedudukan di Belanda. Ini kenapa enggak? Terus Pak Prabowo kenapa diem aja? Kan nama Indonesia yang jelek kan? Tapi kan Pak Prabowo ngerti permasalahan sebenarnya kan gitu. Makanya dia tidak ambil pusing dan tidak mau melakukan komplain ke OCCRP. Iya kan? Kalau mau bisa saja, karena sudah menyangkut nama baik Indonesia di dunia internasional. Tapi nggak dilakukan Pak Prabowo. Luar biasa hebat Mr. Presiden ini. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Gak usah ditanya, OCCRP sudah memberikan klarifikasi, baca drone. Klarifikasi opo? OCCRP itu bukan lembaga survei abal-abal, ya. Mereka tuh kelasnya internasional, bro. Makanya kalau baca berita itu dipilah-pilah, jangan asal terima aja. Klarifikasi opo? Kagak ada klarifikasi, sudah jelas urutannya. Dia sebelum mesar itu sudah dipertimbangkan semuanya. Emangnya lembaga survei abal-abal yang bisa dibeli, yang bisa dibayar? Kelasnya internasional. Udahlah, jangan suka menghibur diri sampean itu. Lebih baik bagaimana bangsa Indonesia mengklarifikasi ini, menanyakan ke mereka biar marwah kita kembali bangkit. Nah, oke teman-teman semua, itulah beberapa komentar dan juga ledekan-ledekan lucu daripada netizen terhadap para buzzer-buzzernya Mulyono ya teman-teman, terutama terhadap Bang Ade Armando yang katanya sih punya rekor pendidikan tinggi ya teman-teman. Kalau tidak salah Bang Ade Armando ini adalah dosen katanya teman-teman, tapi kualitas pemikirannya masih seperti itu ya teman-teman, demi mengharumkan nama junjungannya yaitu Pak Mulyono, sampai harus mengajak masyarakat untuk tidak mempercayai OCCRP yang menobatkan Pak Jokowi sebagai nominasi tokoh terkorup di dunia. Tidak tanggung-tanggung teman-teman, Pak Mulyono di sini menempati urutan nomor 2. Jadi sudah sewajarnya ya teman-teman, para buzzer-buzzer dan juga ternak-ternaknya Mulyono ini terus berkuar-kuar di media sosial bahwasanya itu adalah berita bohong katanya teman-teman, yang ditunggangi oleh orang-orang barisan sakit hati yang kemarin kalah pilpres. Dan setelah dipikir-pikir teman-teman, apa hubungannya ya teman-teman Pak Jokowi dengan pilpres kemarin? Kan yang menjadi presiden, yang menjadi calon presiden adalah Pak Prabowo Subianto. Dan saya pribadi pun walaupun pilpres kemarin tidak mendukung Pak Prabowo, dan setelah Pak Prabowo ditetapkan sebagai pemenang, saya pun ikut senang ya teman-teman, dan berharap semoga dalam kepemimpinan Pak Prabowo ini bisa membawa kehidupan Indonesia ini lebih baik lagi ya teman-teman, dan bisa memakmurkan seluruh rakyat Indonesia, tidak seperti pemimpin sebelumnya ya teman-teman, yang mementingkan dirinya sendiri dan juga kelompoknya sendiri tanpa mementingkan keadaan rakyat di bawah. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian tentang perkataan Bang Ade Armando tersebut yang mengatakan bahwasanya OCCRP itu adalah media bohong? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.